Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Horas, apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Luar biasa, hari-hari begitu cepat berlalu. Kita telah memasuki akhir pekan lagi, dan kita akan terus percaya dan berharap kepada Tuhan akan banyak hari-hari yang akan kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan. Hari ini kami telah memasuki akhir pekan. Biarlah hari-hari kami selalu di dalam penyertaan kasih-Mu, sehingga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera terus terjadi dalam hidup kami. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah kami pun dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 9 November 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 23. Dalam bahasa Batak Pesalmen 30 ayat 20 tolu. Yang goau nunga pola hudok di hata hutokku. Nunga sirang au sian adopan di matam. Hape ditangion hodo suara ni angguki. Uju mengangguhi au Tuho. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam keadaan sulit, ketika beban hidup datang menimpa, banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mulai meragukan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Mulai goyah dalam imannya. Di manakah Tuhan? Mencari-cari Tuhan di dalam segala persoalan. Tuhan tidak kunjung datang menyelesaikan masalah-masalahnya. Sehingga keraguan mulai datang. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan setia? Saudara-saudara, ini sangat wajar sekali. Ketika orang sakit, sakitnya tidak sembuh-sembuh, dia mulai mencari Tuhan dan tidak menemukan Tuhan sehingga ia meragukan. Ketika masalah datang silih berganti, ketika kegagalan, usaha, bangkrut dan lain sebagainya. Di situasi-situasi kehidupan yang sangat sulit itu, banyak sekali orang-orang mulai meragukan Tuhan. Demikianlah halnya terjadi pada pemazmur. Di saat dia sedang mengalami tekanan kehidupan, dia mulai kebingungan. Sehingga di dalam renungan kita dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Ini tadi dilematis kehidupan keberimanan kita. Satu sisi kita disuruh untuk percaya, di sisi yang lain kita tidak melihat apa yang dikerjakan oleh Dia yang kita percaya. Tetapi di dalam kebingungan sebagaimana pemazmur katakan di dalam renungan ini, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Inilah yang dialaminya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli atas segala masalah-masalah hidupnya. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Inilah yang menjadi realita.
Kenyataan bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan terus menunggu ketaatan dan kesetiaan kita. Jika hidup ini datar-datar saja, hidup ini baik-baik saja, bahagia dan lain sebagainya, maka kita tidak akan merasakan betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Tetapi berbagai kesulitan itulah, masalah-masalah yang terjadi itulah, membuat kita semakin mencintai Tuhan. Hidup kita lebih berwarna karena Tuhan bekerja di dalam segala situasi kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya seutuhnya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bingung jika doa-doamu belum dijawab, jika permohonanmu belum diberikan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi di dalam penantian itulah Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaan kita. Hari ini kita belajar dari pesan firman Tuhan, bahwasanya kita mau melihat Allah turut bekerja, Allah terus mendengar suara permohonan kita. Teruslah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Percayalah saudara, Tuhan akan mendengar. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa, seruan-seruan kita. Saudara, teruslah berseru, memohon kepada Tuhan. Lihatlah, rancangan Tuhan, karya Tuhan akan nyata, menjadi mujizat yang indah dalam hidup kita, asal kita tetap percaya. Amin. Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita, memampukan kita untuk terus bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami diajar untuk terus mampu berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Jangan biarkan kami goyah oleh berbagai-bagai pergumulan kehidupan kami. Tetapi biarlah melalui pergumulan itu, kami semakin teguh, semakin kuat, beriman percaya kepada-Mu. Sehingga sampai pada waktu yang indah, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami hari ini dan semua perencanaan-perencanaan kami. Engkaulah yang menolong kami. Mampukan kami untuk mewujudkannya. Ajari kami melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap yang kami lakukan, kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul di dalam kehidupan. Jangan biarkan mereka meragukan kebaikan dan kebesaran-Mu. Tapi biarlah di dalam pergumulan mereka semakin kuat dan teguh berharap kepada-Mu. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan jalan keluar. Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami datang memohon di dalam kerendahan hati. Berkatilah dan pulihkanlah mereka. Apapun yang mereka makan, obat, makanan, Tuhan berkenan, sehingga itu boleh menjadi jalan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan daripada-Mu. Demikian juga dokter, para medis dan keluarga yang merawat pun Tuhan pakai untuk menjadi jalan Tuhan, menjamah setiap orang-orang yang sakit dan mereka beroleh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.